Kisah burung beo dari lembah Kebar. Nama saya Resme. Dahulu kala kami tinggal di lembah Kebar, Papua Barat. Saya tinggal bersama nenek dan dua kakak, Dumunip dan Ives. Lembah Kebar yang luas adalah sahabat kami, tempat bermain setiap hari, berkejaran di antara timbunan ilalang. Kami tak menghiraukan matahari yang membakar kulit. Ketika kami melihat sekawanan rusa dengan malu-malu bersembunyi di balik ilalang, hati kami bertambah senang. Rusa-rusa itu tampak tenang berada di antara ilalang. Namun, terkadang ketenangan diusik para pemburu yang tidak bertanggung jawab. Suatu hari yang cerah, aku diajak kedua kakak ke lembah Kebar. Melihat anak rusa di antara ilalang, keduanya segera mengejar, berlari dan terus berlari. Kukejar sekuat tenaga, tapi kaki kecilku tak mampu. Rusa kecil itu tampak berlari ketakutan. Nafasku mulai tidak beraturan. Keringat membasahi seluruh tubuh. Aku duduk di atas batu besar di tengah padang ilalang sambil mengatur napas. Kakak tidak tampak lagi. Mereka berlari semakin jauh. Aku menunggu sambil berdoa. Semoga anak rusa bisa selamat. Sejenak mataku tertuju pada hamparan bukit di sekeliling lembah Kebar. Gundukan kecil ditutupi rerumputan bagai permadani. Rapi dan indah dipandang mata. Lukisan alam ini tambah mempesona dengan rumah penduduk di sebelahnya. Di balik bukit ada hamparan hutan sagu yang sangat luas. Anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya. Lamunanku terputus karena suara kakak. Resme, lihat ini. Kami berhasil menangkapnya. Teriak mereka serentak sambil menghampiriku. Kakak Dumunip menggendong seekor anak rusa. Kedua kaki dan tangannya diikat. Walau begitu, masih merontak juga. Sepertinya ia ingin dibebaskan. Kusambut kedatangan mereka dengan senyum tipis sambil menarik napas. Anak rusa yang malang diberikan kepadaku. Aku menerimanya, lalu kemudian kulepaskan ikatannya. Kubiarkan ia berlari sekuat tenaga. Mereka terkejut dan saling berpandangan. Usaha keras mereka sia-sia. Wajah keduanya memerah menahan emosi. Kuraih tangan keduanya dan kujelaskan dengan tenang. Syukurlah mereka menerimanya. Kuucapkan terima kasih. Lalu kami bertiga kembali ke rumah. Kami berjalan menyusuri jalan berbatu menuju rumah. Panas terik membuatku semakin haus. Aku berjalan sambil berlari kecil agar cepat tiba di rumah. Ku ambil air dalam ruas bambu dan kumasukkan ke dalam mulut. Tubuhku semakin segar. Tidak seperti kedua kakak. Mereka seakan-akan tak pernah capek. Keduanya menuju kebun jambu di belakang rumah. Beberapa saat kemudian, mereka sudah hinggap di atas pohon. Kupandangi tingkah laku mereka dari balik jendela kecil. Berebut memetik buah jambu yang tua dan ranum. Ketika namaku disebut kakak, aku pun bergegas menuju kebun jambu. Selain pandai berlari, kedua kakakku jago memanjat pohon. Mereka bisa pindah dari pohon jambu satu ke pohon yang lain dengan cepat.
Tugasku mengumpulkan buah jambu yang jatuh ke tanah. Ketika langit semakin gelap, nenek memanggil kami. Mereka tidak menghiraukan dan terus berpindah dari ranting satu ke ranting yang lain. Kakak Dominif duduk dengan tenang di salah satu ranting yang melintas di atas dapur. Tiba-tiba, rantingnya patah. Atap dapur tak mampu menahan tubuhnya. Ia terperosok ke dalam dapur. Aku dan kakak Ives bergegas ke dalam, ingin melihatnya. Di hadapan nenek, kakak Dominif berdiri sambil menunduk. Ia tak sanggup menatap wajah nenek. Ia merasa sangat bersalah. Karena ulahnya, piring nenek pecah. Ia memohon agar dimaafkan. Aku dan kakak Ives membantu meyakinkan nenek. Nenek memaafkan kami, tapi dengan syarat. Kami bertiga harus seperti burung beo, selalu terbang bersama. Tiba-tiba, tubuh kami berubah menjadi burung beo. Kami bertiga lalu terbang menuju lembah Kebar.